ada beberapa bank di Amerika, ada beberapa bank di Australia, di Eropa juga banyak yang mereka mulai mendevelop green products, tapi benefitnya itu nggak harus moneter. Beberapa contoh yang menurut aku lumayan menarik ya, mungkin di Indonesia juga bisa diadopsi adalah misalnya di UK gitu. Bank of England-nya punya apa yang mereka bilang Climate Financial Risk Forum. Jadi kalau kita ngomong peran bank, sebenarnya lebih harus terfokuskan untuk ketemu lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Green Talks adalah podcast yang membahas berbagai isu mengenai sustainability, ekonomi hijau, dan ekonomi pembangunan di Indonesia. Nah, kali ini aku kehadiran temen yang keren banget, Kak Kristi Zakarias. Halo. Kak Kristi ini adalah G20 Youth Delegates ya, jadi masih muda, dan juga adalah Sustainable Finance Consultant di Systemic. Wah, kita satu lapak nih ya Kak Kristi. Bukan satu lapak lagi, satu kantor. Jadi boleh cerita sedikit nggak mengenai apa sih G20 Youth tadi itu? Ya, G20 kan kebanyakan orang udah tahu ya, jadi perkumpulan negara-negara dengan 20 ekonomi terbesar. Nah, G20 itu ada yang mereka bilang engagement groups. Jadi karena G20 itu kebanyakan presiden-presiden atau prime minister, mereka membutuhkan input dari orang-orang di komunitas. Jadi youth itu salah satu engagement group, tapi ada engagement group lain juga. Jadi kayak ada buat women, ada buat vulnerable countries, ada buat bisnis juga ada, B20 gitu-gitu. Jadi G20 Youth itu singkatannya Y20, jadi wadah untuk anak muda menyuarakan pemikiran mereka, sugesti mereka untuk policy-policy yang diterapkan di G20 gitu. Waktu itu G20 yang di mana? G20 yang di Brazil tahun lalu. Oh, tahun lalu. Oh, kita nggak ketemu ya waktu di sana, Chris? Brazil, iya. Oke, nah terus yang satu lagi sebagai Sustainable Finance Consultant di Systemic, kerjaannya apa, Chris? Jadi kerjaannya mencari kayak kira-kira untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan itu aktor-aktor apa sih yang kita bisa kerja sama bareng untuk membantu kesannya kalau ada problem di sistemnya, apa sih yang bisa kita bantu buat leverage atau correct atau olah atau unlock gitulah, karena kan sebenarnya pembiayaan berkelanjutan itu topik kompleks, topik besar, butuh banyak kerjasama gitu kan. Jadi ya melihat sistemnya terus mikirin kayak kira-kira gimana ya untuk mendorongnya gitu. Oke. Nah, Sobat Green, hari ini kita akan membahas mengenai peran industri perbankan dalam keuangan berkelanjutan. Kenapa industri perbankan dan sektor keuangan in general itu penting banget ya? Karena kan mereka memang darah untuk perekonomian ya. Semua itu ke berbagai sektor, mulainya dari sektor keuangan terlebih dahulu. Di Indonesia sebenarnya udah banyak regulasi di bidang keuangan berkelanjutan, baik yang dikeluarkan oleh OJK, Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian BUMN yang mengatur BUMN ya. Nanti kita bahas bareng ya, Chris ya. Nah, tapi juga di saat yang bersamaan, pergerakan hijau ini Indonesia nggak berdiri sendiri, ya nggak sih? Karena Indonesia itu adalah satu negara dari banyak negara, dan sekarang demand dari market itu juga udah mulai berubah. Jadi kita nggak bisa, saya hanya mau memproduksi barang yang seperti ini, misalnya tidak ESG, tapi kita misalnya mau mengekspor ke negara, taruhlah ke Eropa, yang punya requirement ESG yang berbeda standarnya, sehingga dari sisi bisnis saja sudah tidak sustainable bagi kita untuk tidak berinovasi ya ke arah yang lebih sustainable. Nah, kemudian juga dari sisi G20 sendiri, Indonesia itu adalah satu dari negara G20. Jadi seperti Kristi bilang tadi, satu dari 20 negara terbesar di dunia. Jadi dengan size yang cukup signifikan, tentu G20 adalah salah satu pendorong ya untuk semua perubahan atau reform yang dilakukan di dunia, baik di bidang ekonomi maupun di bidang ekonomi hijau. Nah, Chris, kalau kita lihat data ini nih, ada pembiayaan 10 bank untuk energi fosil dan energi terbarukan di Indonesia nih. Coba, kamu kan sebelumnya kerja di Barclays ya, waktu di UK ya, Chris ya. Kalau dibandingkan dengan angka-angka perbankan di UK, sekilas gimana nih? Sebenarnya kalau dari kuantum, tentu saja kalau bank-bank di luar lebih gede ya, karena currency exchange rate gitu-gitu. Tapi sebenarnya proporsinya, kalau kita lihat di data ini kan, energi fosilnya masih gede banget, sementara energi terbarukan asetnya growing, tapi tetap imbalance masih
proporsional sangat sedikit. Iya. Sebenarnya sama menurutku bank-bank manapun, bank-bank di luar, bank-bank Eropa yang Masih aku begini? lihat proporsinya mirip juga. Karena Ah, kan itu pembiayaan energi fosil udah dari berpuluh-puluh tahun gitu kan. iya, Jadi pasti proporsinya ya masih sangat kayak signifikan. signifikan Hmm. perbedaannya. Oke. Jadi dari aset perbankan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di luar nggak terlalu jauh beda ya. Memang Betul. fosil memang memang lebih besar sih. Nah, kemudian kalau misalnya kalau kita lihat peran perbankan ya, sebetulnya apa sih peran perbankan menurut kamu dalam transisi ke arah net zero lah misalnya? Mhm. Hmm. Sebenarnya untuk perbankan itu sektor yang unik karena emisinya itu kebanyakan dari scope 3. Jadi kan kalau Hmm. emisi itu kita ada scope 1, scope 2, scope 3 gitu kan. Scope 1 itu kan apa yang operationally memang di-emit. Jadi misalnya si bank ini I don't know membutuhkan transportasi gitu kan untuk Hmm. pegawainya, atau Hmm. kayak butuh AC, butuh lights gitu-gitu. Nah, itu scope 1 and 2 kayak operasional. Tapi kan bank tidak membuat produk gitu kan. Jadi Hmm. sebenarnya scope operasionalnya sangat kecil karena paling kantor gitu kan. Hmm. Nah, sementara scope 3 ini adalah value chain. Jadi kalau bank misalnya kasih pinjaman ke atau penggali batu bara gitu-gitu. Jadi Hmm. kayak itu masuk scope 3 mereka, dan itu adalah porsi emisi yang paling sulit direndahkan kalau untuk bank, karena Hmm. pertama itu sumber keuntungan mereka Hmm. dari kayak financing atau investing gitu kan. Nah, kedua juga karena itu bergantung kepada kesadaran industri untuk dikarbonisasi sampai mereka bisa menurunkan. Ya. Jadi kalau kita ngomong peran bank sebenarnya lebih harus terfokuskan untuk bagaimana sih caranya menurunkan emisi scope 3 ini. Betul, Bisa betul. dari ngobrol-ngobrol mungkin sama debitur, kayak menanyakan apa sih rencana kalian untuk dikarbonisasi, apakah ada rencananya in the Hmm. first place gitu kan. Terus dari sisi internal, karena kan berarti bank memiliki banyak data nih dari Hmm. berbagai perusahaan di berbagai industri gitu kan. Jadi Hmm. sebenarnya mereka juga bisa jadi agregator yang bisa mengelola resiko. Karena Hmm. mereka bisa lihat, oh di sistem ini tuh seberapa banyak sih exposure ke resiko iklim. Ya. Apakah itu banjir, atau apakah itu resiko transisi seperti kayak pergantian kebijakan atau kayak pergantian market sentiment, kayak investornya udah nggak mau nih kalau asetnya tidak hijau gitu. Jadi Hmm. itu sih menurutku kalau dari sisi peran Mm-mm. gitu kan. Iya, emang penting banget ya, karena tadi kalau Sobat Green denger ya, scope 1, scope 2, scope 3, memang untuk sektor keuangan tuh scope 3 yang paling besar. Karena mereka kan sebenarnya yang di diri sendiri tadi ya cuman listrik. Yang Mm-mm. listrik itu sebagian juga scope 2, scope 2-nya dia. Transportasi yang digunakan, pengeluaran sehari-hari dalam rangka emisi ya. Tapi kalau scope 3 perbankan itu kan seluruh lending dan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perbankan. Sementara itu kadang-kadang di luar kontrol dari perbankan itu sendiri ya. Betul. Jadi Mhm. mengapa ini penting namun challenging gitu kan. Iya. Mm-mm. Dan kalau ya bank nggak bisa bergerak sendiri gitu kan, butuh Mm-mm. enabling environment, ekosistemnya harus mendukung. Kalau nggak, Iya. tunggu-tungguan banknya kayak, oh saya juga nggak punya kontrol debitur saya ngapain, debitur juga kayak, oh kita juga nggak ada dorongan kebijakannya gitu kan Iya, mungkin. iya, betul. Nah, kalau dari segi regulasi sendiri kan ya, kalau kita lihat di Indonesia tuh udah ada banyak lah ya. Misalnya dari OJK dari tahun 2017 udah ada POJK 51 yang membahas mengenai ESG reporting dan apa namanya rencana aksi perubahan iklim ya. Jadi di POJK 51 itu udah dibuat semacam requirement untuk sektor keuangan membuat roadmap Betul. sampai disarankan, baru kalimatnya ya, disarankan 2030, tapi di periode saat ini belum di enforce kapan dan berapa pengurangan emisi itu. Nah, tapi OJK sudah mengumumkan bahwa OJK akan menerapkan IFRS, sehingga di IFRS itu nanti akan ada tahunnya. Kamu komit menurunkan berapa di tahun berapa ya. Mm-mm. Itu biasanya monitoringnya dilakukan oleh siapa, Chris, kalau udah ikutin IFRS? Akan bareng-bareng industri. Jadi OJK juga pasti ada supervisory power yang bisa kayak ngelihat dari
laporan keberlanjutan ya, kayak Hmm. kira-kira udah sampai mana gitu kan. Tapi juga ada aktor-aktor industri kayak ESG rating agencies lah yang suka, itu tuh biasanya kalau setiap perusahaan yang di trade public mereka kan ada ratingnya, kira-kira Hmm. mereka apakah skornya A atau B atau C, itu ada sistemnya juga. Hmm. Terus apalagi kalau sekarang IFRS itu mereka ada keperluan untuk diaudit, jadi laporan keberlanjutannya harus diaudit, dan itu Hmm. pasti akuntan-akuntan yang ngerjain juga pasti jadi lebih teliti gitu kan, memilih kayak apa nih, kayak scope 3-nya kok kayaknya dari tahun ke tahun sebenarnya nggak turun segitu banyak atau apalah gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. ya kalau dari sisi monitoring akan banyak yang mengamati sih menurutku Iya, gitu kan. iya. Ya. Nah, terus juga di Indonesia OJK dan Kementerian Keuangan memiliki peraturan mengenai green bonds ya. Ini another instruments, obligasi yang hijau, tapi mungkin ini agak di luar skop perbankan, walaupun perbankan bisa mengeluarkan obligasi hijau juga. Di Indonesia yang paling besar mengeluarkan itu adalah pemerintah ya. Jadi bondsnya pemerintah itu ada yang hijau dan itu cukup besar jumlahnya, cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat peraturan lain nih yang udah ada adalah kalau di OJK tuh kan ada yang taksonomi tuh ya. Jadi taksonomi itu sebetulnya kan kita seperti kalau di Indonesia menganut yang green light system basically ya. Jadi kalau hijau itu hijau, kemudian ada yang amber, kemudian ada yang red. Nah, biasanya sektor-sektor yang red itu sektor-sektor yang tidak memenuhi kaedah-kaedah green lah. Nah, sektor-sektor yang amber ini biasanya masuk sektor-sektor transisi nih. Nah, ini penting buat negara berkembang sebenarnya. Karena sektor transisi itu sektor yang sebetulnya dia mungkin belum dikategorikan hijau, tapi dia diperlukan untuk bertransisi ke net zero. Misalnya coal phase out. Ya, coal phase out itu adalah tidak hijau dia karena kita financing coal untuk refinance dia keluar dari sektor. Tapi kita memerlukan aktivitas itu untuk memberikan space untuk renewable energy masuk ke dalam mix ya. Nah, kalau di Europe sendiri, dari instrumen-instrumen ini yang paling gede yang mana, Chris? Paling gede masih bond, dalam bentuk bond gitu sih, karena Sama ya? green bond atau kayak social bond atau Ya, blue sustainability linked bonds. bond. Betul. Karena at the end of the day menurutku lebih, mereka ngelihatnya kan bond udah sesuatu yang sangat awam gitu kan. Jadi ini cuman ada overlay, adalah ada komitmen untuk menggunakan bondnya untuk hal-hal yang hijau atau blue atau biru atau kayak Iya, social gitu kan. Jadi cuman pertambahan komitmen aja gitu iya, kan. iya. Sama sustainable link loans itu juga alat peminjaman yang lumayan populer, karena sebenarnya kan mereka berkomitmen kayak kita akan meraih target sustainability ini, terus baru rate-nya turun gitu kan. Tapi sebenarnya kalau nggak diraih masih tetap nggak apa-apa gitu, masih tetap dapat pinjaman gitu kan. Oh, Jadi iya. lumayan ya. Suggested. Iya, suggested ya udahlah. Nah, kalau di Indonesia, untuk sektor secara umum, peran BUMN itu penting kan. Jadi, terutama sektor keuangan juga, karena sebagian besar big banks di Indonesia itu kan sebenarnya state-owned enterprise ya, bank BUMN. Nah, BUMN sendiri sebenarnya mempunyai roadmap net zero BUMN nih dari 2023 ke 2060 ya, karena Indonesia kan memang targetnya di 2060 atau lebih cepat untuk mencapai net zero, walaupun kalau di POJK disarankan di 2030 ya, mengikuti banyak negara atau mungkin demand dari financiers ya. Nah, jadi di Indonesia ya, dari segi regulasi sebenarnya udah ada taksonomi, kemudian udah ada rencana aksi perubahan iklim tadi yang dari OJK, kemudian dari Kementerian Keuangan juga membantu taksonomi di ASEAN maupun juga untuk green bonds. Jadi sebenarnya ekosistemnya sudah mulai disiapkan. Tapi memang kan ini butuh waktu panjang. Oh, sekarang kita udah punya carbon market juga, tapi that's for another conversation. Itu panjang. Gitu. Nah, kalau aku mau balik dulu ke your other title nih yang G20 Youth. Sebenarnya apa sih peran perbankan di negara-negara G20, atau ada lesson learned nggak sih kalau misalnya apakah setiap negara itu ya kayak OJK-nya masing-masing negara itu ya berdiri sendiri, atau mereka ada, kalau di kita di Kementerian Keuangan dulu ada koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim gitu ya. Apakah ada koalisi OJK sedunia gitu atau se-G20 itu gimana, Chris? Iya, jadi kalau di G20 sendiri, or at least dari pendapat youth-nya ya, kalau aku ngomong sama anak-anak muda di negara G20 lain, mereka semua tentu saja berpikir we can do more.
there's always more to do, apalagi dari mungkin lensa anak muda yang kayak lama banget sih negara gue berubah gitu kan. Nah tapi karena aku juga part of the system, dulu kerja di bank, sekarang juga di sustainable finance, aku juga bisa apresiasi tadi yang Mbak Shita bilang kayak building blocks itu udah ada tapi mungkin belum ada konsolidasinya gitu kan. Jadi masih agak ya nggak satu proses gitu kan. Tapi memang itu bertahap lah, membutuhkan waktu gitu kan. Terus beberapa contoh yang menurut aku lumayan menarik ya, mungkin di Indonesia juga bisa diadopsi adalah misalnya di UK gitu, Bank of England-nya punya apa yang mereka bilang Climate Financial Risk Forum. Jadi ini mereka ngumpulin orang-orang iklim di bank, asset manager, NKBI, pokoknya semuanya dipersatukan. Setiap tahun mereka memilih 4 tema untuk di problem solve bareng. Jadi misalnya apa ya, tema waktu itu climate dan ini rutin risk. ya? Rutin, jadi mereka ketemunya setiap 3 bulan sekali, tapi at the end setiap tahun mereka harus mengeluarkan suatu public good like untuk kapasitas. Jadi kayak apakah itu report, apakah itu modeling tool, apakah itu konsultasi semua industri gitu kan. Tapi the idea is bareng-bareng membangun kapasitas di industri perbankannya gitu kan. Mungkin itu jadinya sama-sama bisa kayak mengerti lah. Kadang-kadang mungkin kan bank kayak regulatornya ini mungkin kebijakannya kok kayak gini sih, tapi mungkin dari regulator kayak kenapa banknya lambat gitu kan. Jadi lebih bareng-bareng kerjain gitu sih. Iya sih memang ya, karena ini memang butuh satu ekosistem sih. Sebagai contoh ya, waktu dulu sebenarnya ASEAN Taxonomy yang tadi aku bahas itu, dia adalah di region ya, atau mungkin seluruh dunia bahkan. Taksonomi pertama yang memasukkan aset transisi yang aku cerita tadi. Nah, tapi ASEAN Taxonomy mengeluarkan, abis itu nggak mengeluarkan ekosistem ya. Setahun 2 tahun kemudian, Singapura mengeluarkan Singapore Transition Taxonomy lah. Pokoknya taksonominya dia juga mengandung transition. Tapi di tahun yang sama, dia langsung launching Transition Fund gitu. Jadi, dia punya taksonomi, terus dia nggak ada nih aset transisinya. Dia create fund untuk meng-create aset transisi gitu kan. Nah, jadi tanpa ekosistem ini, kalau kita bikin peraturan one-sided, kita jadi kayak tiba-tiba nggak ada demand-nya gitu kan. Betul. Sebagai contoh, carbon market. Dulu EU awal-awal, mereka membuat dulu EU ETS-nya duluan, jadi ada compliance market duluan, jadi ada demand dalam negeri. Kalau misalnya kita jualan karbon, misalnya di Indonesia kita belum punya compliance market kecuali very limited di energy sector ya. Jadi dari demand side-nya belum ada, tapi supply side-nya udah dibahas gitu kan. Jadi memang satu ekosistem ini perlu, cuman challenging gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat implementasi keuangan berkelanjutan Indonesia khusus perbankan ya, kalau kamu ngelihat sebenarnya untuk di perbankan itu peluang kita apa aja sih? I think menariknya tadi yang membangun ekosistem gitu juga applicable untuk bank menurutku. Jadi ada beberapa bank di Amerika, ada beberapa bank di Australia, di Eropa juga banyak yang mereka mulai mendevelop green products, tapi benefitnya itu nggak harus moneter. Jadi kan biasanya orang-orang mikir, kalau green bonds atau social bond gitu ya memang mungkin interestnya lebih rendah, tapi kan ya udah cuma segitu doang gitu kan. Jadi si bank-bank ini menawarkan green products yang benefitnya itu misalnya kalau kita mau dapat pinjaman untuk kayak renovasi kantor gitu kan. Nah, mereka dapat green bond-nya itu, abis itu diperkenalkan dengan advisor untuk energy efficiency yang bisa membantu renovasinya. Atau bisa bantu kalau misalnya ada kantor yang mau install EV charger nih. Nah, dengan mengambil produk green dari sebuah bank, mereka bisa kenalin ke EV installernya atau mungkin yang terpercaya produk-produk apa. Jadi like the benefits itu in kind atau kayak advisory atau enggak moneter, dan itu sebenarnya untuk membentuk ekosistem sebenarnya kan. Exactly. Jadi yang ngerjain EV atau yang ngerjain renovasi juga dapat aliran bisnisnya, pipeline-nya ada gitu kan. Jadi mungkin itu sih juga yang bisa kita di bank-bank di Indonesia bisa mulai explore. Jadi nggak harus kehilangan interest gitu kan. Kalau menurut Mbak Shita sendiri kayak kira-kira tantangan utamanya apa sih selain kayak tadi ekosistem yang harus dibangun gitu?
Kalau aku lihat ya, sebenarnya kan kalau kita bagi deh, sebenarnya perbankan untuk melakukan transisi atau melihat climate risk ini, sebenarnya dia harus merubah apa aja sih gitu kan ya. Pertama adalah mengubah diri dia sendiri. Jadi ada aturan-aturan internal yang emang bank perlu ubah atau adopsi. Misalnya kalau sudah ada taksonomi hijau, berarti aturan internal mengikuti taksonomi hijau. OJK sekarang udah punya pilot untuk climate stress test gitu ya. Bank sudah memasukkan climate sebagai salah satu variabel dalam stress testingnya, karena kan bank selalu stress testing all the time kan. Nah, tentu ini terus berubah nanti kalau OJK menerapkan IFRS ya, seperti yang diumumkan OJK, semakin peraturan internal harus disesuaikan. Nah, yang kedua kalau aku lihat, itu adalah untuk menyesuaikan juga dengan marketnya ya. Jadi kalau kita lihat, kliennya nih, tadi kayak Kristi bilang kan, dia paling gede di scope 3 sebenarnya. Jadi educating the clients, oke, kamu clients juga dibagi-bagi ya, oke, ada lending, ada portfolio, ada macam-macam ya. Kalau di Indonesia mungkin gede di lending kali ya. Kalau lending, oke, sektor yang energi paling besar, challenge transisinya apa gitu ya. Nah, kalau waktu di Barclays atau in general ya yang kamu tahu di Eropa atau UK, gimana sih cara bank, selain tadi kan kamu udah nyebutin contoh gimana membangun ekosistem ya. Mengedukasi debiturnya bank itu bukan kewajiban bank sebenarnya, Betul. cuman it's in the bank's interest to do it. Karena kalau enggak, scope 3 dia nggak akan pernah turun. Exactly, ya. Dan untuk company-company sektoral, Sobat Green kalau mau melakukan transisi biasanya membuat roadmap. Dan untuk membuat roadmap biasanya mereka membuat baselining dulu. Jadi green emissionnya, GHG emissionnya at the very kayak BAU skenario-nya itu di berapa, kemudian transisinya ke berapa, turunnya harus berapa, net zero sampai tahun berapa. Jadi harus ada transition planning lah ya, transition planning. Nah, untuk melakukan itu kan di Indonesia belum terlalu banyak ya. Kalau di sana educating debitur tuh caranya gimana sih? Jadi pertama, internally within the banks ada tim yang tanggung jawabnya adalah untuk memonitor para debitur ini kira-kira where are they in the pack. Kayak apakah debitur kan ada macam-macam gitu kan, ada yang udah punya program, ada yang udah punya roadmap, ada yang on the way to transition, tapi ada juga yang masih nol, masih belum gitu kan. Jadi internally in the bank harus udah ada ability to have that view gitu loh. Jadi kayak mana sih dari klien-klien debitur-debitur kita yang butuh bantuan. Nah, kalau di Barclays terusnya itu ada, dan banyak bank lain juga di Eropa, sistemnya adalah mereka ngelihat oh portfolionya segini, ini klien-klien yang benar-benar susah banget nih, butuh bantuan banget. Nah, mereka fokus untuk mengedukasi bank-bank yang in the red gitu, yang merah gitu lah. Jadi kayak bantu dari buka percakapan sih sebenarnya, kayak oh kira-kira ini kan semua udah transisi sustainability, apa plan kamu, atau kayak apakah ada pemikiran internal dari manajemen atau leadership, kayak kira-kira mereka arahnya di mana gitu kan. Jadi itu awal mulanya dari percakapan dengan relationship managers gitu kan. Jadi bank-bank itu harus membangun kapasitas di mana yang relationship managers, yang BAU, yang ngejalanin bisnis mereka itu sudah mengerti pentingnya keberlanjutan gitu. Jadi gitu. Jadi memang RM ya kan, RM dan credit analyst semuanya itu perlu enhancement lah ya, karena kan this is a new world, new way of doing things ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal perbankan, sekarang kan semenjak Presiden Trump terpilih, kan banyak bank-bank besar US yang keluar ya dari Net Zero Banking Alliance kan. Nah, ya bagaimanapun kan US, ya kayak Europe mungkin sekarang masih lebih ketat lah daripada, dan demand consumernya juga masih lebih ke arah green lah ya. Tapi kan ini sebenarnya akan menyebar ya kan, dan kalau kita lihat pemilihan umum di berbagai negara di Eropa, karena kondisi ekonomi sedang buruk nih Sobat Green, biasanya di dunia kalau kondisi ekonomi sedang kurang baik ya, kalau bisnis cycle lagi di bawah, biasanya pemilu di negara-negara akan yang menang layakan partai-partai populis gitu kan. Jadi kayak dan populis itu nggak selalu datang dengan green ya kan, kadang berkebalikan gitu ya. Nah, kamu ngelihat ini gimana nih ke peraturan bank? Ada yang bisa di backtrack nggak sama mereka?
Ada sih, ada banyak contohnya bahkan. Kan kita udah lihat sendiri juga kayak yang tadi Mbak Sita bilang Iya. NZBA, Net Zero Banking Alliance, udah banyak bank-bank besar US kayak JP Morgan, Citi, Wells Fargo, semuanya udah bilang, oh gak jadi nih mau komit untuk net zero gitu kan. Terus setelah beberapa hari kemudian kita juga lihat, oh ada Bank Kanada ikut, ada bank dari Australia kemarin ikut. Bahkan baru kemarin ya HSBC juga bilang, oh sebenarnya interim target 2030 kita kayaknya tidak bisa tercapai gitu kan. Mereka announce. Iya, mereka Mereka announce. announce. Iya. Jadi there is a system effect, maksudnya kayak maybe it's like a virus lah, kayak Iya. oh satu orang ragu semua ragu gitu Iya, kan. iya. Tapi menurutku momentum kayak populis atau momentum bank backtracking itu independen dan tidak lepas dari sebenarnya iklim kita akan tetap lebih buruk, Iya, kayak iya. akan tetap Dan bencana climate alam. risk terhadap perbankan tetap eksis, baik kita Betul. sadari atau tidak, kita akui atau tidak gitu kan. Exactly. Jadi kayak terserah orang mau ngomong apa, tapi efeknya akan tetap terasa gitu, akan tetap banjir, orang-orang kehilangan aset, tidak bisa bayar, debitur-debitur nggak bisa bayar gitu kan, tetap akan terjadi. Jadi menurutku like maybe it takes a while for some people to realize, tapi kalau untuk Indonesia sendiri yang kayak masih mau ekonominya bertumbuh, sebenarnya pentingnya untuk melihat bukan one or the other, bukan kayak oh pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan nih, tapi sebenarnya dua-duanya, karena Iya, kan iya. ya untuk melestarikan lingkungan butuh ekonomi yang bisa mensupport, tapi untuk ada pertumbuhan ekonomi kita juga harus mendorong industri-industri yang bisa berkelanjutan. Kalau enggak pertumbuhan ekonominya juga nggak berkelanjutan gitu kan. Jadi Iya, iya. menurutku ya mungkin butuh shift in perspektif gitu. Iya, iya. Nah, dalam rangka resiko climate ini, untuk Sobat Green, boleh ceritain nggak, Chris, yang bedanya antara physical risk, transition risk yang dihadapi perbankan? Bisa. Jadi untuk resiko fisik itu kita ngelihatnya dari the actual physical environment. Jadi ada misalnya sekarang lebih sering musim kemarau atau mungkin lebih sering banjir, itu kan perubahan yang terjadi ke alam gitu kan. Nah, itu risiko fisik. Dan kalau dari bank mereka lihatnya adalah apakah ada aset-aset yang di buku-buku mereka, apakah misalnya kalau mereka minjemin dana buat development infrastruktur atau kayak meminjamkan dana ke companies yang supply chain gitu-gitu, apakah aset mereka bisa bisa di-affect dari pergantian iklim ini gitu kan. Nah, kalau resiko transisi itu mencakup semua hal yang bisa berubah karena ekonomi kita mau berkelanjutan. Jadi apakah itu tadi Mbak Kasyita juga udah bilang ya, kayak investor sentimen, kayak sekarang mungkin orang-orang muda juga udah nggak mau nih kalau misalnya kebanyakan aset yang Nggak coal green. atau nggak green gitu kan. Terus kayak perubahan kebijakan juga masuk resiko transisi, karena kan otomatis di mana ada perubahan di situ balance sheet bisa bergerak gitu kan. Dan untuk bank there's always a risk gitu. Jadi kalau dari sisi bank mereka mencoba mengelola resiko yang bukan cuman di dunia alamnya, tapi juga resiko yang Risiko harus transisi. Iya, yang harus dilakukan untuk kita bertransisi gitu. Oke. Nah, kalau lihat kondisi global, kita hubungkan sama kan sekarang kita tuh Presiden Prabowo memiliki beberapa target utama ya, termasuk swasembada energi nih, sama swasembada pangan. Nah, kamu ya swasembada energi dan pangan, climate risk, kemudian pertumbuhan 8%, kemudian apa yang terjadi di global, ini kamu ngelihatnya gimana? Ini mirip kayak poin yang tadi, mungkin kayak aku ngeliat untuk pertumbuhan, sebenarnya aku belajarnya dari Kasyita juga, tapi kayak untuk bertumbuh yang 8% itu kan perbedaannya 3% gitu kan. Jadi harus difokuskan 3% itu bagaimana caranya kita juga bisa semakin mendorong pelestarian lingkungan, semakin mendorong 3% itu. Karena banyak kok industri-industri green yang harus disupport gitu kan, dan if anything mereka punya potensial untuk bertumbuh lebih besar daripada industri-industri lain kemungkinan gitu kan. Jadi how do we make the growth green gitu lah istilahnya. Terus the other thing yang menurut aku lumayan menarik itu kayak kalau misalnya kita ngomong ketahanan pangan, kan kalau sebenarnya agriculture kita itu kayak misalnya sirkular atau regeneratif, jadi kayak petani-petaninya juga taking care of the environment, itu kan sebenarnya bagus juga, karena berarti produksi mereka bisa lebih stabil gitu kan, and isn't that ketahanan pangan juga gitu. Jadi menurutku balik lagi kayak we cannot see it as like oh kita harus Bukan either or lah ya. Iya, kayak harus dua-duanya gitu kan. Iya. Kalau Mbak Syita Kalau aku sih lihatnya juga ya, karena sebetulnya green economy ini kita kadang-kadang berpikir dia hanya biaya.
Tapi aku ngelihatnya juga bisa jadi peluang sih, karena kita bisa menjadi first mover advantage aja. Misalnya, oh kalau kita misalnya bikin kopi yang regeneratif, atau misalnya pertanian kita lumayan inilah ya, sustainable. Itu kan target market atau demand untuk barang-barang semacam itu dunia gede banget yang belum bisa disuplai secara cukup oleh banyak negara lain. Dan memang kalau kita masuk duluan, ya kayak Tiongkok aja masuk di EV duluan, pada saat negara-negara lain mulai buat at scale, kita udah punya economies of scale yang cukup tinggi, jadi kita biasanya sih udah lebih kompetitif. Nah, kalau belajar dari negara berkembang lain, Chris, kan sebenarnya di Brazil tuh mereka bikin namanya Ecological Transformation Plan ya. Green growth strateginya Brazil lah gitu. Jadi sebenarnya sektor-sektor green apa sih yang bisa dikembangkan, gimana cara crowding in private investment, kemudian dari sektor-sektor itu berapa sih dampak growth sama employment yang dihasilkan atau investment. Jadi sebetulnya dari 3% tadi, dari 5 ke 8%, mungkin nggak semua akan dipenuhi oleh green growth, tapi at least kita bisa ngelihat swasembada energi dan transisi energi, swasembada pangan dan ketahanan pangan secara umum yang juga artinya bisa sustainable, itu bisa menjadi salah satu source of growth yang baru juga sih buat Indonesia gitu. Menarik banget ya kalau kita ngomongin peluang nggak habis-habis, dan memang sektor perbankan itu penting banget, Sobat Green. Jadi memang sektor keuangan itu kan ada di tengah ya. Memang yang pelaksana adalah sektor-sektor lain, tapi mereka ada di tengah yang memberi nafas lah buat semua sektor. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana untuk future proofing sektor keuangan terhadap ESG. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kamu ada call to action nggak? Karena kan Sobat Green nih banyak yang Gen Z nih. Buat youth. Buat youth, menurutku buat youth jangan berhenti belajar. Kayak tadi kita udah sempet bilang juga, kayak mungkin banyak youth yang ngerasa aduh like we're not moving fast enough, atau kayak mau dong sini bantu dorong industri-industri ini. Kayak menurutku do it, jump on it gitu kan. Karena sebenarnya untuk bergerak butuh, kayak tadi kita udah bilang, sistemnya sangat kompleks, ada kebijakan, ada kemauan, beda kadang-kadang gitu kan. Jadi to develop, kayak biar ngerti sistemnya secara mendalam, biar ngerti isunya secara mendalam, ada bagusnya juga kalau misalnya ya Sobat Green ikut kayak di dalam industrinya gitu. Iya. Oke, Sobat Green, kita sampai di sini dulu. Aku mungkin nggak menyimpulkan yang kali ini karena memang topiknya sangat kompleks sekali, tapi intinya adalah sektor keuangan, terutama perbankan, itu sangat penting dalam transisi, dan kita perlu sama-sama memperhatikan ya, nggak hanya dari sisi regulasi, tapi juga dari penciptaan ekosistem tadi, termasuk buat teman-teman yang entrepreneur untuk menciptakan aset-aset dan bisnis-bisnis yang bergerak di bidang-bidang yang terkait climate atau ESG in general. Thank you banget sudah stay tune di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya 2 minggu lagi di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.